para sa akin. Kulong. Besok kemudian, mereka berangkat ke suatu tempat dengan 3 sahabatnya untuk berlibur sambil ngegosip, you know lah. Cowok cewek kalau udah ngumpul pasti ngegibah sambil ngerencanain apa yang akan mereka lakukan di saat berlibur. Setibanya di suatu tempat villa yang kayaknya mereka pun langsung membawa perlengkapannya ke dalam villa. Karena lumayan banyak, datang seorang pria yang membantunya, dan pria ini yang menjaga villanya. Karena saking lelahnya, perjalanan dan badan pun terasa jaraget kesang. Mereka bertiga berenang. Gak disadarinya, pria itu melihat mereka bertiga berenang dengan baju seksinya. Satu wanita pun menyadari bahwa mereka seperti sedang diintip oleh pria penjaga villa itu. Bukannya malah risih, tapi malah memberikan tatapan yang menggoda. Karena si pria penjaga villa itu tampan, mereka bertiga pun malah berdiskusi untuk bertaruh siapa yang dulu bercocok tanam. Dengan pria itu, dia akan mendapatkan uang. Tidak lama pun, salah satu wanita itu menghampiri si pria itu untuk menggoda. Di awal memperhatikan si pria itu yang sedang bersapu dan menghayalkan agar dia bisa membantu untuk membobol guanya agar terbuka. Langsunglah wanita itu pun menghampiri pria itu untuk meminta pertolongan. Dengan pedenya, wanita itu menggoda pria itu dengan kemolekan tubuhnya untuk membantu, tapi si pria itu hare-hare. Tapi si wanita pun tidak menyerah, terus berusaha untuk bisa membantu dengan langsung menyasar si pria. Tapi dengan hebatnya si pria bisa tidak tergoda dan langsung begitu aja pergi. Si wanita itu pun kembali berkumpul dengan teman-temannya dengan wajah cemberutnya. Besok kemudian, si Titin yang sedang menghirup udara segar di pagi hari gak sengaja melihat si Tono yang sedang beres-beres dan menatapnya dengan begitu colohok sambil menghayal si Tono membantu mengebor. Disamperinya si Tono oleh si Titin dan terasa-asa langsung menggodanya dengan sentuhan rei-reian. Si Tono pun langsung tremor seluruh tubuhnya karena sentuhannya itu. Si Titin pun tetap menggoda dengan langsung membuka segel bornya. Tapi tetap dengan pendirian si Tono pun langsung pergi meninggalkan si Titin dan membuat si Titin bertanya-tanya kenapa tidak mau menolongnya untuk mengebor guanya. Pindah ke si Tini yang sedang memesan GrabFood. Si Tini pun terolohok pas melihat si emang-emang GrabFoodnya ganteng. Yang karena pertaruhan yang siap pertama mendapatkan boran itu masih berlanjut. Si Tini pun menggoda semang GrabFood untuk menemani makannya sambil mengelus si emang-emangnya. Karena si emang-emangnya sangean dan paham apa maksud si Tini, Semang pun langsung membantu mengebor gua si Tini. Si Tini tidak lupa memfoto kejadian itu untuk dilihatkan ke temannya bahwa si Tini udah dibor duluan. Setelah bekerja sama mengebor pun selesai, gak lama si Tono datang menghampiri mereka dan menatap dingin mereka berdua yang curiga mereka udah ngapain. Entahlah apa si Tono menyesal karena kemarin menolak si Tini untuk membantunya, malah dibantu si Mang GrabFood. Karena si Tono tidak berkata sedikit apapun, cuma menatap si Tini. Malam pun si Tini melihatkan fotonya yang sedang mengebor sama si Mang Grab ke temannya dengan ekspresi gembira. Pindah ke kamar karena mungkin udah kedinginan. Mereka bertiga ngegibah gimana rasanya dibor. Karena si Tini belum dan gagal sama si Tono. Si Tini pun keluar karena merasa panas haredang dan sange karena gagal dibor. Pas banget saat di luar ada emang-emang galon yang nganterin ke villa itu. Karena si Tini sedang terlanjur panas haredang dan sange, si Tini pun menggoda si Mang Galon dengan menawarkan memegang pabrik susunya. Si Mang Galon yang sudah kumetap dan melihat jelas pabrik susu dan ingin mencoba gimana rasanya pun dengan cepat membawa si Tini ke tempat yang agak remang-remang. Besoknya pun si Tini dengan sombong memamerkan pabrik susunya yang ada tanda bahwa udah ada orang yang mau ngawin dan sekaligus bahwa si Tini udah dibor. Malamnya mereka bertiga berkumpul di kolam renang menikmati kedinginan suasana yang ditemani ciu. Si Yanti pun izin ke belakang mau ke toilet, tapi gak lama diikuti oleh si Tini. Karena si Yanti belum mencoba dibor dan belum mencoba menggoda laki-laki, si Tini pun merasakan kasihan dan ingin membantu Yanti gimana rasanya dibor. Si Yanti pun agak menolak dan masa iya, bisa kan dia agak punya borannya. Tapi si Tini tetap mau membantu dan menggoda Yanti untuk mencoba. Si Yanti pun luluh dengan si Titin.
dan mencobanya lah, walaupun agak gimana gitu hasilnya nanti. Setelah agak larut malam, si Yanti pun menyendiri sambil melamun. Entahlah apa yang dilamunin, mungkin merasa menyesal dengan hasil yang tidak merasakan boran yang sebenarnya. Ditanyanya si Yanti sedang kenapa, tapi tidak menjawab. Si Tono pun mau pergi karena merasa akan mengganggu si Yanti. Tapi Yanti memanggil si Tono untuk menemaninya. Si Tono pun mau dan menemani si Yanti untuk curhat ke si Tono. Karena suasananya mantap nan indah, dengan sepasang sejoli mereka pun terbawa suasana sampai terjadilah pengeboran yang sebenarnya untuk si Yanti. Entahlah, mungkin ini trik si Yanti mendapatkan bantuan si Tono untuk dibor. Besok paginya, mereka bertiga berkumpul sarapan pagi sambil menceritakan si Yanti berhasil mendapatkan bantuan si Tono untuk dibor. Tapi di sini si Tini agak merasa risih. Sinis ke si Yanti karena bisa mendapatkan Tono sedangkan si Yanti tidak bisa. Agak sedikit pundung-pundungan si Yanti dan si Tini si Titin mencairkan suasana dan mengajak mereka untuk membuat acara terakhiran di villa itu. Dan si Yanti dengan si Tini mulai tersenyum-senyum, kembali menyetujui ajakan si Titin. Malamnya pun mereka berenam berkumpul dan berpesta dan merayakan malam terakhir dengan berpasangan-pasangan. Hindi natin natapos ang kwento natin. Sekian.